aja ya. Mulai belajar, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak, Bapak Imam Mutakin, biasa dipanggil Bapak Imam. Bapak mengajar di kelas 3A. Nah, sekarang kalian siapkan ya buku pena dan alat tulisnya. Kita akan mulai belajar bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 1, materinya ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kalian buka buku penanya halaman 5. Di situ kalian ada teks bacaan yang judulnya ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita baca sama-sama ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup berkembang biak, artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Ada juga yang berenang atau terbang. Bagaimana anak-anak? Bisa kalian baca? Ya, kita lanjut. Nah, dari teks bacaan itu, kalian akan didapatkan intinya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sini ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Yang pertama, bernapas. Nah, bernapas itu artinya menghirup udara. Udara itu apa? Udaranya itu oksigen ya anak-anak. Kedua, makan. Ya, makan. Kalian sudah tahu ya makan. Lalu ketiga, tumbuh. Tumbuh itu apa? Tumbuh itu bertambah besar dan menjadi sempurna. Lalu 4, berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. 5, bergerak. Bergerak itu artinya berpindah tempat sendiri ya. Lanjut. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, ada 2 gambar ya. Ada gambar ayam dan gambar batu. Nah, ayam merupakan makhluk hidup. Kenapa? Biasanya ayam bernapas, tentu ya bernapas. Ayam makan, ya pasti dia makan. Ayam bergerak, ya dia bergerak kan. Lalu ayam tumbuh, sudah tentu tumbuh dia juga ya. Terakhir ayam berkembang biak, ya ayam juga berkembang biak ya. Yang kedua itu ada batu. Batu termasuk benda mati. Mengapa benda mati? Kita lihat ciri-cirinya. Adakah di batu? Batu bernapas? Tidak. Batu tumbuh? Tidak. Batu bergerak? Bisa, cuman dengan bantuan kita ya dilempar. Batu bernapas? Itu tidak juga ya. Dan batu makan? Tidak ya. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kalian buka penanya kembali halaman 8 ya. Halaman 8. Di situ juga ada teks bacaan. Ya, judulnya perkembangbiakan makhluk hidup. Kita baca sama-sama lagi ya. Perkembangbiakan makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Hewan berkembang biak dengan bertelur, melahirkan. Hewan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, seks, okulasi, dan spora. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya menjadi lebih tinggi dan besar. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang berubah bentuk dan ukurannya. Misalnya biji kacang hijau. Biji tersebut jika ditanam akan tumbuh menjadi kecil
dicambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman hijau yang baru. Nah, dari tes bacaan ini kita mendapatkan perkembangbiakan makhluk hidup ya. Yang pertama itu perkembangbiakan makhluk hidup. Ya. Dari pertama perkembangan makhluk hidup itu yang pertama itu perkembangbiakan hewan dulu ya. Ya, yang pertama itu bertelur atau bahasa ilmiahnya itu ovipar. Contohnya apa aja hewan yang bertelur? Ada ayam, bebek, burung, dan ikan. Yang kedua itu melahirkan atau bahasa ilmiahnya vivipar ya. Contohnya itu ada sapi, kucing, gajah, paus. Dan terakhir bertelur dan melahirkan. Dan bahasa ilmiahnya itu ovovivipar. Contohnya itu buaya, ular, kadal. Nah yang terakhir ini bertelur dan melahirkan ini sangat berbeda ya dibandingkan dengan bertelur. Apa bedanya? Kalau bertelur, embrio itu dia berkembangnya di dalam telur. Sedangkan ovovivipar bertelur dan melahirkannya, embrio dan telurnya itu berkembang di rahim induknya. Lalu ada perkembangbiakan tumbuhan. Ya, yang pertama ada biji. Contohnya ada mangga, nangka, jagung, padi, dan bunga mawar. Lalu tunas. Contohnya ada pisang, tebu, bambu, ecor bebek, dan sukun. Yang ketiga ada spora. Contohnya lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Lalu ada okulasi dan stem. Nah, selain dari tentang perkembangbiakan tumbuhan, di bacaan tersebut juga ada tumbuh. Apa itu tumbuh? Jadi bacaan itu tumbuh adalah bertambah besar atau menjadi sempurna. Bisa kalian lihat dari gambar ini. Yang pertama ada perkembangan atau pertumbuhan hewan ya. Pertumbuhan hewan. Yang pertama itu pertumbuhan ayam ya. Bisa dilihat ayam dari telur ya menetas lalu menjadi anak ayam, terakhir menjadi ayam dewasa. Itu pertumbuhan ayam. Lalu di sebelahnya ada pertumbuhan tanaman ya. Ini pertumbuhan tanaman yang berasal dari biji ya. Kita melihat itu biji. Dari biji nanti tumbuh akar. Nah, dari akar akan tumbuh batang. Dari batang akan tumbuh daun. Ya, seperti itu tentang pertumbuhan. Ya, sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini terakhir Bapak ingin menjelaskan tentang mencari sebuah arti kata atau makna dari sebuah kata. Ya. Sebetulnya kalau kalian belajar di sekolah, biasanya bagus untuk kalian sebuah kamus bisa mencari arti atau makna dari sebuah kata menggunakan kamus. Namun karena kalian sedang belajar di rumah, jadi kita membatasi kayak gadget, laptop, dan HP kalian. Ya. Yang pertama tentu kalian membutuhkan koneksi internet ya. Lalu kalian buka browser kalian ya. Nah ini tampilan browser ya, untuk menggunakan Google. Lalu ketik abc.org.id websitenya ya. Nah itu tampilannya tentang website kalian. Lalu cari arti atau makna dari kata yang kalian cari ya. Sekarang kita cari kata tumbuh ya. Nah keluar ya, tumbuh, hidup dan skala besar atau sempurna. Misalnya cari lagi makan. Nah ini ada makan, memasukkan makan pokok ke dalam mulut ya. Ya, sudah paham kan cara mencari arti dan makna di sebuah kata. Cukup sekian pelajaran Bapak hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.